Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Farida Retasari, NPM 201872030027. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama yaitu karakteristik alat ukur yang baik. Evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari tujuan dan fungsi evaluasi maupun sistem pembelajaran itu sendiri. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, sehingga guru mau tidak mau harus melakukan evaluasi pembelajaran. Melalui evaluasi, Anda dapat melihat tingkat kemampuan peserta didik, baik secara kelompok maupun individual. Zainal Arifin mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Yang pertama yaitu valid, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua, reliable, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Yang ketiga, relevan, artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Alat ukur juga harus sesuai dengan domain hasil belajar, seperti domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Jangan sampai ingin mengukur domain kognitif menggunakan alat ukur non-tes. Hal ini tentu tidak relevan. Yang keempat yaitu representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan bila guru menggunakan silabus sebagai acuan pemilihan materi tes. Guru juga harus memperhatikan proses seleksi materi, mana materi yang bersifat aplikatif dan mana yang tidak, mana yang penting dan mana yang tidak. Yang kelima yaitu praktis, artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. Kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari pembuat alat ukur atau guru, tetapi juga bagi orang lain yang ingin menggunakan alat ukur tersebut. Yang keenam yaitu diskriminatif, artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Semakin baik suatu alat ukur, maka semakin mampu alat ukur tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. Untuk mengetahui apakah suatu alat ukur cukup diskriminatif atau tidak, biasanya didasarkan atas uji daya pembeda alat ukur tersebut. Yang ketujuh yaitu spesifik, artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. Dan yang kedelapan yaitu proporsional, artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Begitu juga ketika menentukan jenis alat ukur, baik tes maupun non-tes. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri evaluasi yang baik adalah evaluasi dan hasil langsung, evaluasi dan transfer, dan evaluasi langsung dari proses belajar. Yang pertama, evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. Yang kedua yaitu evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Dasar pemikiran ini merupakan asas psikologis yang logis dan rasional. Maka hasil belajar itu disebut hasil belajar otentik. Jadi, evaluasi yang baik harus mengukur hasil belajar yang otentik dan kemungkinan dapat ditransfer. Yang ketiga yaitu evaluasi langsung dari proses belajar. Di samping harus mengetahui hasil belajar, Anda juga harus menilai proses belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasi sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai
hasil yang optimal. Anda dapat mengetahui proses apa yang dilalui peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Model-model evaluasi. Said Hamid Hasan mengelompokkan model evaluasi sebagai berikut. 1. Model evaluasi kuantitatif yang meliputi model Tiller, model teoritik Taylor, dan Maguire. Model pendekatan sistem Alkin, model Kointunen-Stack, model CIPP, model ekonomi mikro. Yang kedua yaitu model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Kaufman dan Thomas dalam Suhersimi Arikunto dan Cepi Safruddin AJ membedakan model evaluasi menjadi 8, yaitu Goal-Oriented Evaluation Model, Goal-Free Evaluation Model, Formative Summative Evaluation Model, Continuous Evaluation Model, Responsive Evaluation Model, CSE-UCLA Evaluation Model, CIPP Evaluation Model. Ada juga model evaluasi yang dikelompokkan Nana Sudjana dan R. Ibrahim, yang membagi model evaluasi menjadi 4 model utama, yaitu Measurements, Congruence, Educational System, dan Illumination. Pendekatan evaluasi. Nah, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Pendekatan evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Dalam literatur modern tentang evaluasi, terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu penilaian acuan patokan Criterion Reference Evaluation dan penilaian acuan norma Norms Reference Evaluation. Artinya, setelah Anda memperoleh skor mentah dari setiap peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah mengubah skor mentah menjadi nilai dengan menggunakan pendekatan tertentu. Kesimpulan, evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Melalui evaluasi, semua komponen pembelajaran dapat diketahui, apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Berbicara tentang instrumen, dapat kita ketahui bahwa instrumen adalah alat ukur yang dapat berbentuk tes maupun non-tes. Instrumen dapat bersifat baik dan ada pula yang kurang baik. Instrumen yang baik adalah instrumen yang memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah tertentu. Adapun karakteristik instrumen evaluasi diantaranya valid, reliable, relevant, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Di dalam evaluasi pembelajaran terdapat beberapa model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda, seperti model Tiller, model yang berorientasi pada tujuan, model pengukuran, model kesesuaian, Educational System Evaluation Model, model Alkin, model Bricker-Off, model iluminatif, dan model responsif. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu, begitu juga dalam menelaah dan mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Sedangkan dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu Criterion Reference dan Norms Reference Evaluation. Demikian tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.